kayak di negeri Belanda yo, banyak kincir. Ini di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Bukan sembarang kincir loh. Kincir berfungsi menyedot air laut ke kolam penampungan. Ini jadi alat utama pembuatan garam laut. Angin pesisir yang kencang akan membuat kipas kincir bergerak. Lalu putarannya akan memompa air laut dan mengalir ke kolam penampungan. Air laut yang tertampung di kolam dinamakan air muda. Dari kolam ini, air laut tersaring dan dialirkan lagi ke meja garam di sekitarnya. Tentunya dengan bantuan kincir air yo. Sinar matahari membantu air laut menguap dan meninggalkan kristal garam. Nah, garam inilah yang dinamakan garam krosok. Garam paling cepat dipanen setelah 3 hari penjemuran. Biasanya satu lahan mencapai ketebalan atau sekitar setengah ton kristal. Musim terbaik untuk pembuatan garam ya saat kemarau. Di waktu ini, proses pembuatan garam tidak terganggu atau tercampur air hujan. Garam krosok yang berbentuk kristal ini biasanya disebut roll salt. Sudah bisa langsung dimakan yo. Tapi kebanyakan diolah dulu jadi garam bata dan garam halus. Ada juga garam olahan untuk kosmetik. Nah, kalau yang kubawa ini mau dijadikan garam bata. Pak, ngantar garam lu Pak. Oh ya Dol, taruh situ aja. Sekarang banyak bantuin itu di belakang ya. Cuci garam Pak. Iya iya. Oh iya ya. Dulu, cara memberi rasa asin masakan, yo langsung ditambah air laut. Kalau sekarang, tinggal pilih saja mau pakai garam yang mana, ya toh? Pasokan garam krosok di musim kemarau lebih stabil ketimbang musim hujan. Biasanya malah jarang ada petani yang mau membuat garam krosok di musim hujan. Inilah yang mempengaruhi harga garam yo. Pengolahan garam krosok dimulai dengan pencucian. Biasanya makin gelap warna garam laut, makin tinggi kotorannya. Kristal garam yang menggumpal dipisahkan, lalu masuk ke mesin pencucian. Saat pencucian inilah, garam dipisahkan dari zat pengotor atau mineral lainnya. Garam yang sudah ditiriskan, warnanya lebih putih. Selanjutnya, garam digiling dan ditambahkan yodium. Kemudian, garam halus dicetak. Tiap kotak diisi penuh, diratakan, lalu dipres. Hasilnya, yo seperti ini, balok-balok garam. Kualitas garam di tiap daerah berbeda-beda, tergantung dari kualitas air lautnya, fasilitas produksi, dan penanganan setelah panen. Kalau sudah, garam di oven. Pemanggangan ini untuk memadatkan bentuk garam bata. Jadi tidak mudah hancur. Soalnya makin dipanaskan, garam akan semakin mengkristal.
garam di oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Kalau untuk garam halus atau garam meja, beda lagi yo. Biasanya ditambah zat anti cracking supaya tidak mudah menggumpal. Pak, minta garamnya Pak ya? Boleh, ya Pak, silakan. Dalam sehari, pabrik garam milik Pak Agus mengolah 10 ton garam krosok. 7 ton diantaranya diolah menjadi garam bata dan garam halus. Oh iya, gak cuma sebagai bumbu penambah cita rasa makanan. Ternyata garam punya banyak manfaat yang lain. Garam laut dapat membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus, kuman dan alergi. Mbak Sela masak ayam bumbu rujak. Weh, ngebayangin enaknya saja sudah bikin aku ngiler. Bumbunya sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, kunyit dan jahe. Semuanya diulek halus. Lalu tambah larutan asam kandis. Serai geprek dan daun jeruk juga disiapkan yo, supaya rasanya lebih jos. Sisihkan sebagian bumbu untuk ditumis. Sisanya dilumurkan ke ayam. Oh iya, sebelum diberi bumbu, sebaiknya daging ayam dilumuri air perasan jeruk. Gunanya untuk mengurangi aroma amisnya. Sip lah, tinggal dibumbui. Garam banyak nih Kak. Ini bungkus pakai garam nih ayamnya. Nih masak pakai garam? Iya. Oh ya sini. Nih ya. Tumis bumbu sampai harumnya tercium. Sepi rasanya kalau masakan tanpa sayuran, ya kan? Bolehlah ditambah beberapa sayuran untuk menambah selera. Bisa pakai wortel, daun bawang, daun bombay, paprika, dan cabai merah. Aku diminta Mbak Sela memanggang ayam. Tapi sebelumnya, ayam harus dibungkus garam dulu. Garam harus membungkus semua permukaan daging ayam tanpa kecuali. Garam akan menjaga suhu tinggi akibat pemanggangan. Jadi, ayam akan matang sempurna hingga ke daging terdalam. Garam juga berfungsi sebagai pengempuk daging. Garam akan membantu memecah protein dalam daging. Hasilnya, tekstur daging jadi empuk. Saat pemanggangan seperti ini, suhu meningkat cepat yo. Tapi daging tidak akan mudah gosong karena permukaannya terlindung garam yang mengkristal. Wah, mantep iki.